Halo, saya Rizky Caban Pratama. Kali ini kami mau kasih tahu berita terupdate dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Berita yang pertama datangnya dari 4DG selenggarakan Indonesia Metaverse 2023. Sobat BUMN, sesuai dengan perkembangan teknologi yang kian masif, kita berkenalan dengan konsep Metaverse yang dipercayai sebagai tingkatan selanjutnya dari internet. Nah, sesuai dengan semangat adaptif yang diterapkan oleh Kementerian BUMN, Forum Digital BUMN atau 4DG menyelenggarakan Indonesia Metaverse Show 2023. Acara yang diselenggarakan di Telkom Landmark Tower diikuti oleh sekitar 400 perusahaan dan ribuan mahasiswa, dan bertujuan untuk mewadahi 4DG dalam menyampaikan informasi terkini yang berkaitan dengan artificial intelligence, blockchain, dan tentunya Metaverse untuk mendukung inovasi BUMN. Dibuka oleh Fajrin Rashid sebagai Ketua 4DG sekaligus Direktur Digital Business Telkom Indonesia, Indonesia Metaverse Show 2023 juga diharapkan mampu mengembangkan strategi teknologi yang efektif di BUMN serta mewujudkan satu data BUMN. Terdapat 5 bidang baru yang diperkenalkan oleh 4DG melalui acara ini. Yang pertama, Digital Capability Building, bidang untuk meningkatkan kapabilitas talenta digital. Yang kedua, ada Governance, Risk, and Compliance untuk meningkatkan awareness cyber security. Yang ketiga, ada Technology Leadership, yaitu untuk mendorong awareness teknologi-teknologi baru. Yang keempat, ada Ecosystem Development, yaitu bidang yang menaungi kerjasama dengan ekosistem di luar BUMN seperti mahasiswa. Dan yang kelima, Collaborative Innovation, yaitu untuk merancang kolaborasi yang inovatif. Nah, selain bidang-bidang yang telah disebutkan di atas, diperkenalkan juga program 4DG Goes to Campus untuk memperkenalkan dan mendukung generasi muda dalam mempelajari perkembangan teknologi digital. Acara ini berlangsung meriah dan perwujudannya dapat dilihat dari antusiasme BUMN yang memamerkan Metaverse sebagai teknologi mereka, seperti Perhutani dengan teknologi virtual forest-nya. Nah, Sobat BUMN, yuk jangan mau ketinggalan dan mulai adaptasi dalam perkembangan teknologi. Kita dalami mengenai Metaverse dan segala sesuai dengan di dalamnya, sehingga dapat mendukung kualitas sumber daya digital bagi masa mendatang. Berita yang kedua yaitu Bazar UMKM Sarinah periode Januari 2023. Sobat BUMN, guna meningkatkan awareness dan belanja BUMN terhadap produk-produk UMKM, Kementerian BUMN bersama BUMN yaitu Semen Indonesia Group atau SIG dan juga Inalum menyelenggarakan pameran atau Bazar UMKM Sarinah dengan tema Bazar UMKM untuk Indonesia. Bazar ini telah terselenggara selama 4 hari, yaitu dari tanggal 26 Januari sampai 29 Januari 2023 yang bertempat di lantai basement yaitu Bazar Rubana Sarinah, Jakarta. Kegiatan tersebut didukung oleh Padi UMKM dan rangkaian kegiatan ini tidak hanya pameran UMKM, tetapi juga banyak sekali rangkaian kegiatan, di antaranya yaitu talk show, demo produk, dan juga live musik yang dibuat cukup menarik untuk memeriahkan kegiatan atau pameran Bazar UMKM ini. Adapun beberapa narasumber yang ikut dalam pameran atau Bazar UMKM ini, yang pertama yaitu Loto Srinaita Ginting, staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM. Yang kedua yaitu Arya Sinulinga, staf khusus 3 Menteri BUMN. Dan yang ketiga, Vina Mulyana, yaitu pegawai Main ID dan juga content creator. Nah, sebanyak 69 UMKM hadir pada Bazar UMKM Sarinah yang digelar pada tanggal 26 sampai dengan 29 Januari 2023. Dengan total penjualan dari 4 hari tersebut, yaitu Rp273.823.500. Wah, cukup mengembirakan ya Sobat BUMN. Dan untuk top 3 penjualan, yang pertama, produk Crown Leather dengan nilai transaksi Rp109.806. Yang kedua, ada produk dari Rumah BUMN Store Lembang dengan nilai transaksi berjumlah Rp13.858.000. Dan yang ketiga, ada Rumah BUMN Humbang Hasundutan dengan nilai transaksi Rp12.992.000. Nah, Sobat BUMN, Bazar UMKM Sarinah ini akan digelar kembali pada bulan Februari 2023. Untuk itu,
Yuk Sobat BUMN, kita kunjungi Bazar UMKM yang ada di Sarinah pada bulan Februari. See you! Kabar gembira kali ini datang dari maskapai Indonesia, yaitu Garuda Indonesia yang berhasil meraih predikat maskapai paling tepat waktu di dunia. Wah, keren banget ya Sobat BUMN. Garuda Indonesia dinobatkan sebagai the most punctual global airlines atau maskapai paling tepat waktu di dunia pada tahun 2022. Predikat tersebut disematkan oleh lembaga independen asal Inggris, yaitu OAG Flightaview, dan menurut data Punctuality 2023 yang menilai kinerja tingkat ketepatan waktu maskapai dunia. Garuda Indonesia berhasil mencatatkan capaian tingkat ketepatan waktu terbaik, yaitu sebesar 95,63%, mengungguli Fly Sapphire dari Afrika Selatan dan Eurowings dari Jerman. Capaian Garuda Indonesia ini juga menjadi tingkat ketepatan waktu tertinggi yang pernah diraih perusahaan dalam pemeringkatan tersebut sejak tahun 2019. Selain itu, Garuda Indonesia turut mencatatkan peningkatan peringkat dari periode sebelumnya, di mana naik satu tingkat dari posisi kedua. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, juga mengatakan wujud konsistensi Garuda Indonesia ini dalam memaksimalkan kinerja dan kualitas layanan, khususnya lewat tingkat ketepatan waktu sebagai esensi utama dari kepercayaan masyarakat terhadap sebuah layanan penerbangan. Lebih lanjut lagi, Irfan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengguna maskapai Garuda Indonesia yang turut memberikan kontribusi terhadap capaian tersebut. Wah, keren banget ya Sobat BUMN. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Garuda Indonesia. Kabar gembira selanjutnya datang dari dunia perbankan, yaitu Bank Negara Indonesia atau Bank BNI, yang mana laba BNI pada tahun 2022 berhasil memecahkan rekor sebagai laba tertinggi sepanjang sejarah BNI. Total laba BNI pada Januari hingga Desember 2022 tembus di angka 18,31 triliun atau tumbuh 68% secara tahunan. Perolehan laba Bank Negara Indonesia ini tidak lepas dari pertumbuhan fee-based income atau FBI yang optimal mencapai 14,82%. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Royke Tumilar, mengatakan FBI tahun 2022 naik 119 basis poin dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 13,63%. Selain itu, penyaluran kredit Bank BNI pada tahun 2021 dari 582,43 triliun naik menjadi 649,19 triliun pada tahun 2022. Ini juga turut menyokong capaian laba BNI secara signifikan. Total kredit korporasi yang disalurkan Bank Negara Indonesia di tahun 2022 senilai 532,2 triliun dan kredit konsumer mencapai 110,1 triliun rupiah. Kedua jenis kredit ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021, yaitu masing-masing naik sebesar 10,3% dan juga 11,2% secara tahunan. Nah, Bank BUMN ini juga terus melakukan perbaikan untuk menekan kredit beresiko atau bermasalah. Untuk terus meningkatkan kinerja di tahun 2023, pastinya Bank BNI telah membuat langkah-langkah transformasi terbaiknya untuk meningkatkan kinerja dan juga pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat untuk Bank Negara Indonesia. Berita selanjutnya datang dari dunia digital nih Sobat BUMN, yaitu Telkom Indonesia perkuat portofolio bisnis data center. Sobat BUMN, PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom terus berkomitmen memperkuat digitalisasi melalui pengembangan data center ekosistem dengan layanan yang mumpuni bertaraf global di NeoTradisi dan Neo Central X. Data center ekosistem ini sendiri merupakan layanan digital yang menyediakan akses koneksi langsung ke beberapa infrastruktur jaringan, penyedia cloud, dan ruang penyimpanan dengan berskala besar. Wakil Menteri BUMN 2, Bapak Kartika Wiroatmojo, bersama dengan jajaran direksi Telkom Indonesia Group, meresmikan peletakan batu pertama pada pembangunan NeoTradisi Hyperscale Data Center Batam di Kabil Industrial Estate pada Rabu 21 Desember 2022.
Kehadiran HDC Batam ini menjadi langkah pasti Telkom Group untuk memperkuat posisi sebagai pemain utama bisnis data center di regional. Tak hanya memiliki kapasitas besar dengan standar tier 3 dan 4, HDC Batam ini juga akan menjadi bagian dari ekosistem data center Telkom Group yang berhubungan dengan data center domestik dan internasional, Edge Data Center, dan Hyperscale Data Center di Cikarang. Sejalan dengan isu teknologi terbarukan dan green energy, salah satu kunci keberhasilan data center adalah tingkat efisiensi dalam penggunaan energi. Oleh karena itu, Telkom Indonesia berkomitmen pada tahun 2024 berkolaborasi dengan Medco, PLN, dan juga Singtel Singapura sebagai data center berbasiskan energi biru dan ramah lingkungan. Berita selanjutnya datang dari klaster farmasi, yaitu Bio Farma. Kenali dan deteksi kanker serviks dengan silent killer sejak dini dengan Cerviscan. Sobat BUMN tahu nggak sih bahayanya kanker serviks itu gimana? Nah, kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel di serviks yang merupakan salah satu penyakit di luar batas normal yang membelah secara tidak terkendali sehingga dapat merusak bahkan menghancurkan sel normal di sekitarnya akibat infeksi human papillomavirus atau HPV. Menurut data Global Cancer Observatory pada tahun 2020, kanker leher rahim atau yang kita kenal dengan sebutan kanker serviks ini menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia. Bahkan tiap jamnya 2 wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Masih banyak wanita yang belum menyadari bahwa sebenarnya kanker serviks ini dapat dicegah dengan vaksinasi dan deteksi dini atau screening. Adapun cakupan screening di Indonesia masih sangat rendah, yaitu di bawah 10% per tahunnya. Hal ini juga diakibatkan dari rendahnya awareness akan screening dan ketidaknyamanan dalam metode screening. Nah, saat ini sudah ada deteksi dini dengan metode PCR buatan Bio Farma dengan TKDN lebih dari 40% dan hasil uji klinis yang baik untuk sampel urin maupun swab cervix bernama Cerviscan. Cerviscan merupakan kit diagnostik berbasis qPCR untuk deteksi 14 tipe HPV, high risk, penyebab kanker serviks dengan sampel urin maupun apusan lendir serviks. Berbeda dengan screening yang sudah ada selama ini, Cerviscan diperoleh dengan hanya 3 jam. Beberapa keunggulan lain Cerviscan buatan Bio Farma adalah yang pertama, dapat mendeteksi keberadaan HPV sebelum muncul gejala. Yang kedua, biaya pemeriksaan yang terjangkau. Dan yang ketiga, uji klinis untuk metode non-invasif pada subjek perempuan di Indonesia. Dan yang keempat, produksi dalam negeri. Oleh karena itu, yuk Sobat BUMN, kita kenali dan deteksi secara dini kanker serviks, the silent killer, sejak dini melalui Cerviscan. Berita selanjutnya datang dari peresmian Bendungan Kuil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara. Sobat BUMN, kalian tahu nggak sih Bendungan Kuil Kawangkoan yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara ini merupakan salah satu proyek nasional yang akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis 19 Januari 2023. Bendungan dengan luas 157 hektar dan kapasitas tampung hingga 26 juta meter kubik ini merupakan bendungan ke-36 yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo dari 60 bendungan yang ditargetkan dibangun hingga akhir 2024. Bendungan Kuil Kawangkoan yang dibangun sejak tahun 2016 dengan anggaran 1,9 triliun rupiah ini tidak hanya bermanfaat sebagai pengendali banjir di Kota Manado dengan pengaturan pola operasi waduk, tetapi juga menyediakan air baku untuk 3 wilayah, yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan juga Kota Bitung. Selain itu, Bendungan Kuil Kawangkoan difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Presiden Joko Widodo menegaskan bendungan menjadi kunci untuk berkembangnya industri pertanian, termasuk kelistrikan hingga pariwisata. Semakin banyak bendungan yang dibangun produksi pertanian, maka semakin sejahtera bagi petani untuk bisa meningkat.
Namun, ada yang berbeda dalam peresmian kali ini Sobat BUMN. Presiden Joko Widodo bersama rombongan disambut oleh sejumlah pelajar dari berbagai sekolah di sekitar Manado. Hal ini merupakan bagian dari upaya edukasi kepada generasi muda akan pentingnya bendungan sebagai salah satu pengelola air di Indonesia. Presiden juga mengadakan sesi tanya jawab atau dialog untuk siswa yang dapat menjawab akan diberikan hadiah berupa sepeda. Nah Sobat BUMN, pembangunan bendungan Kuil Kawangkawan ini dibangun oleh BUMN. Apa aja sih BUMN ya? Yang pertama tentunya ada PT Wijaya Karya Persero Tbk yang membangun pada fase pertama. Yang kedua yaitu PT Nindya Karya Persero Tbk yang membangun pada fase yang kedua. Dan yang ketiga, pada fase yang terakhir dibangun oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk bersama dengan PT Nindya Karya Persero Tbk. Demikianlah berita dan produk terbaik dari BUMN. Semoga minggu depan kita bisa informasikan kembali berita-berita terbaik dan terupdate dari BUMN melalui BUMN Flash News.